Tapi inti sarinya terima kasih atas undangannya, dan saya diangkat jadi ketua, jadi warga kehormatan di sini. Saya siap, tentu dengan satu nafas, tujuan untuk hal yang sangat positif dimanapun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kami atas nama keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Pilangbango Rayon Desa Sanggung Cabang Sidoarjo mengucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Letnan Bobigol dan Bapak Megawuntoro di Desa Sanggung dalam rangka kegiatan donor darah, santunan anak yatim, pameran UMKM olahan hasil pertanian. Demikian laporan dari kami. Laporan selesai. Lanjutkan. Agung dan masyur namamu, SH waris Ki Hajar Harjotomo, pendiri persaudaraan bersama kami ikrarkan sejiwa satu tekad, tulus ikhlas membela negeri tanah air tercinta, pancarkan sinar setia hati penuh bangsa welas asih. Salam Indonesia, salam NKRI. Hadirin yang terhormat Bapak Letkol Bobi, Bapak Sertu Megawuntoro yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Desa maupun yang mewakili dan perangkat beserta lembaganya, Bapak Babinsa, Bini Kamtibmas yang kami hormati, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini kami mewakili dari panitia ingin menyampaikan sesuatu progres apa yang sudah dicapai oleh anak-anak Pilangbangun Majelis Taklim di Sanggung ini. Ini tidak lepas dari bimbingan Bapak Ketua Cabang, Bapak Bobi, support dari Bapak Indra Dewata selaku Ketua Ranting Gadak, dan Bapak Eris Kamto juga yang selalu menyetop, dan khususnya terkhusus itu adalah pemilik lahan ini yang tadinya hutan, tempat pembuangan sampah kita olah, kita konsep menjadi yang sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Di siang hari ini yang berbahagia, kita ucapkan dulu selamat datang kepada semua perangkat desa kita wakili, Babinsa dan Babi Kamtibmas yang hadir. Selamat datang khususnya kepada abangku, Abang Lumban Bobigol, abangku Megawuntoro, serta rekanku yang lain. Mohon maaf apabila dari kami penyambutan serta penyediaan tempat kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku Ketua PSH Pilangbango Cabang Sidoarjo, saya tidak akan berbicara di luar konteks saya. Saya sebagai Ketua PSH Pilangbango hanya akan berbicara masalah Pilangbango. Mungkin Bapak Ibu semuanya tidak tahu apa itu Pilangbango. Mungkin yang punya
Android bisa, Pilang Bango itu apa bisa. Tapi pada intinya Pilang Bango akan mengubah mindset. Walaupun kita adalah organisasi massa bela diri, tapi bela diri kami letakkan di nomor 27. Kenapa? Dari instruksi ketua umum kami bahwasanya saambu apapun, sak sektinya apapun, kembalimu ke masyarakat. Jadi kamu harus berbakti kepada masyarakat, terutama kepada kemanusiaan, kepada kebaikan. Karena intinya jika kamu berbuat baik, pastilah organisasimu juga akan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar PSH Pilang Bango, pasti Ibu tidak akan menjumpai kekerasan, yang ada kedamaian. Dan di sini kami kalau ketemu Pilang Bango jangan ditantang gelut, ditantang aja, tidak tanam atau ditantang untuk desain grafis informatika, pandai semua. Begitu. Jadi kami lebih menitik beratkan, orang kan dari semua perguruan bela diri menitik beratkan kepada kehebatan jurus ataupun gerakannya, tapi kami tidak. Kami memang juga ikut aktivitas tapi kami di pertandingan yang semestinya di pertandingan yang resmi, bukan di tempat-tempat yang tidak umum. Kami lebih menitik beratkan kepada kembali mengabdi kepada masyarakat, karena kami dari masyarakat kembali ke masyarakat. Nah, jadi kami lebih menitikkan ke Mahanani ing kabecikan, Hamemayu Hayuning Bawono. Kami akan buktikan dengan gerak-gerak kecil, ya, gerak-gerak kecil, walaupun semampu kami akan nyatakan dengan komitmen kami bahwasanya PSH Pilang Bango adalah Hamemayu Hayuning Bawono, bukan untuk gagagan setinggi apa ning lek ora slamet kan begitu. Tetapi seperti motonya olah krida jiwaraga hangayuh karahayon lan keselamatan lahir batin. Jadi di sini kami juga sama Pak Yudana membina majelis taklim juga, generasi mudanya kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kalau mau bertanding jurus silatnya, mari kita ikut ke pertandingan yang resmi. Jangan digunakan untuk bertanding di jalan. Ora wangun begitu katanya. Nah, demikian. Jadi berbahagia sekali. Saya selaku Ketua PSH Pilang Bango pada hari ini menyaksikan adik-adik kita mampu untuk memberikan yang terbaik dan memberikan sumbangsi kebaikan kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik itu. Dan untuk PSH Pilang Bango yang ada di Sukoharjo itu ada 3 tempat Bapak, yaitu di satu di Makam Haji, ranting Makam Haji, yang kedua di ranting Sanggung Gata ini, dan yang ketiga di Pucangan Baru, suka ke Kartosuro. Nah itu mungkin itu aja sekelumit. Mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan ke saudara atau apa mengenai apa atau Pilang Bango. Pilang Bango itu apa? Pilang Bango adalah tempatnya Mbah Harjo Utomo asli. Jadi kalau PSH Trate terus itu tahu kalau Mbah Harjo Utomo yang Prah Setia Hati Harjo Utaman itu tahu bahwa tempat kelahiran Mbah Harjo adalah Pilang Bango, Dukuh Pilang Bango Madiun. Kami mengembalikan ajaran luhurnya Mbah Harjo melalui putra beliau langsung turun kepada ketua kami, sehingga kami mengembalikannya menjadi persaudaraan Setia Hati Pilang Bango, yang titik beratnya adalah mengabdi kepada masyarakat, karena kami dari masyarakat kembali ke masyarakat dan berguna untuk masyarakat. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para tamu undangan dari keseluruhan yang telah hadir di siang hari ini, yang pertama kami memohonkan izin pamit dari Ibu Lurah Sri Hartini Sarjana Hukum, karena pada kesempatan hari ini mohon maaf tidak bisa sowan dalam acara ini dikarenakan sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau mewakilkan kepada kami untuk matur di hadapan panjenengan semuanya. Sekali lagi dari Bu Lurah mohon izin, mohon pamit, mohon maaf karena tidak bisa sowan secara pribadi.
Yang selanjutnya kami dari pemerintah desa tentunya mengucapkan selamat dan terima kasih dari apa yang telah diprogramkan ataupun dilaksanakan dari panjenengan semuanya, dari Darul Hikmah maupun PSH Pilangbango Desa Sanggung yang pada kesempatan siang hari ini mengadakan kegiatan sosial, karena memang banyak kegiatan ini termasuk dalam kategori kegiatan sosial. Tentunya kami sangat menyupport, ucapkan terima kasih atas kreativitas panjenengan semuanya yang tentunya agenda seperti ini sudah berlangsung beberapa kali, dan itu menjadikan poin positif bagi kita tentunya dalam membina generasi muda. Tentunya hal seperti ini yang dibutuhkan. Sekali lagi kami mengapresiasi dari kegiatan ini, dan semoga apa yang menjadi tujuan ataupun cita-cita panjenengan semuanya dari Darul Hikmah maupun Pilangbango Sanggung tentunya kedepannya jauh lebih baik lagi dan menjadikan insan-insan desa Sanggung yang lebih berkualitas. Dan semoga pada kesempatan hari ini nanti segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin tidak banyak ataupun panjang lebar yang bisa saya sampaikan, ada banyak kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya hanyalah insan biasa, tentunya tak luput dari salah dan dosa. Sudilah kiranya panjenengan semuanya paring atau memberikan maaf yang sebesar-besarnya pada kami. Kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Masih ada yang belum tersebut demi NKRI? Cukup ya. Yang pertama, saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Penasehat, Pembina Pemerintah setempat, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, pejuang-pejuang emas, AKI. Jadi kalau ditanya siapa sih Bapak satu ini, namanya aja susah kalian. Itulah Indonesia. Kalau di Aceh ada namanya Tengku, kalau di daerah kami Batasan ada Marga atau Fam, Lemban Gaul. Kalau di Bali ada Gede, kalau di Manado juga, di Jawa ada Margano dan To, gitu? Itulah Indonesia. Jadi andaikan ditanya, sebelum kami lanjut, andaikan ditanya, Bobby Gaul, kau orang mana? Jawaban saya orang Indonesia. Tapi kalau ditanya, suku apa? Kebetulan, saya suku Batak. Itu masih kebetulan tuh. Harus begitu. Terus kalau ditanya, Bobby Gaul, agamamu apa? Agama saya ada 6. Indonesia. Semua itu agama saya. Keyakinan saya nggak boleh 2, hanya 1. Yakin, ya urusan pribadi, vertikal. Di luar itu, semua kita bersaudara, betul? Iya. Mohon maaf rekan-rekan yang lain. Kenapa TNI itu ada N-nya di tengah? Karena nasional. Saya bukan hanya milik orang Solo, saya juga milik orang Bali, milik orang Papua dan lain-lain. Tentara Nasional Indonesia. Saya berdiri di sini sebagai putra daerah. Kenapa saya katakan ayah saya adalah orang Batak, ibuku itu orang Klaten. Macam-macam. Jadi silakan kalau mau bertanya-tanya, kok berani-beraninya si Bobby berdiri di situ? Jawabnya itu. Dan saya 21 tahun jadi warga Solo Raya. KTP saya Solo. Tiap Sabtu saya pulang, lihat anak istri saya ada di Klegen. Jadi itu jawabannya kenapa berani berdiri di depan. Yang berikut saya menyampaikan juga, Bapak Pembina, Bapak Ibu, saya juga termasuk salah satu dituakan di Pejuang Kartosuro. Saya sangat senang dengan aksi-aksi sosial yang positif, dan saya tidak akan pernah takut untuk bergaul dengan hal yang positif. Itu intinya di saya, Pak. Dan saya pakai uniform untuk hal-hal yang positif dari dulu itu. Kebetulan, terima kasih doanya, saya termasuk salah satu yang terpilih dari pasukan khusus. Kami terpilih di Mabes TNI, jabatan sekarang sebagai Komandan Detasemen Markas Kokabilang 3. Tugasku itu mengurusi Indonesia Timur. Jadi bentuknya KKB kayak apa itu ada di laptop saya lengkap itu. Tapi mereka juga saudara kita. Semua saudara, tidak ada musuh. Satu sama lain kita NKRI. Jauhkan bahasa musuh. Nek bahasane media sosial sekarang, abang-abang kakak-kakak artis, ngapain ngenokan orang selagi bisa ngeyeskan, betul?
Betul. Kalau nggak mampu subscribe minimal yes. Kalaupun nggak suka nonton sampai selesai lagu tersebut, ya yes dulu aja. Itu udah beramal. Setitik Anda berbuat hal positif, yang kuasa akan menilai. Setitik Anda melakukan kerusakan atau niat jelek, juga ada hitungannya. The Lawyer. Sadarlah kau cara hidupmu. Wujudnya penghakiman yang terang. Ada penghakiman terakhir kecuali saya mungkin. Saya agak ragu-ragu itu. Saya Bang hobinya bercanda gurau, tapi inti sarinya terima kasih atas undangannya dan saya diangkat jadi ketua jadi warga kehormatan di sini. Saya siap. Tentu dengan satu nafas tujuan untuk hal yang sangat positif. Dimanapun saya di Aceh, di Poso pun 2002 ada acara di hutan-hutan, orang dak dikduk masuk ke situ karena musuh toh. Saya berangkat, saya melangkah satu langkah. Kalau saya positif, saya pasti akan menemukan orang-orang yang baik. Termasuk di sini Bapak Ibu, saya salut melihat makanan itu. Di hati saya hanya satu, andaikan ini bisa pindah ke Jakarta. Rene nangkono. One KFC tok. Luar biasa, terima kasih atas undangannya Bapak Ibu. Kalaupun nanti kami tidak bisa sampai selesai acara ini, salam hormat kami buat Bapak Ibu sekalian. Anggaplah saya sebagai anak Anda. Panggil Bobby, nggak usah pangkat-pangkat. Pangkat itu hanya hiasan semata. Panggil saya Bobby Gaul, biar lebih gaul. Tapi sebenarnya nama Jawa saya sudah ada, Suryo Hadinegoro. Tenang, nanti kita lanjut. Saya nggak terlalu pintar berbicara, saya lebih pintar action. Action maksudnya nek duit ya kayak kalau enggak ya tahan. Itu aja bagi saya. Saya setuju dengan tadi Bapak Pembina untuk hal-hal yang positif. Mari kita tingkatkan terus. Mari kita bangun bangsa ini dengan kesederhanaan. Apa yang bisa kita buat tentu untuk hal yang positif. Jauhkan permusuhan, tidak ada guna. Eratkan persaudaraan. Saya senang judul ini persaudaraan. Bilang ngomong persaudaraan aja. Bersaudara jangan hanya di mulut, tapi bersaudara dari hati juga mulut. Itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta di hadapan semuanya untuk mengatakan secara simbolis akan kita sematkan. Ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2. Bobby Gaul, dalam ini komandan saya. Tadi sebenarnya salah sebut Pak. Beliaunya ini dari Mabes TNI, bukan TNI Angkatan Darat. Beliaunya dari Angkatan Udara, sama kayak saya. Tapi sekarang dinasnya yang namanya TNI itu ada Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU. Kebetulan beliaunya ini dari TNI AU yang ditugaskan sekarang di Kopgab Wilhan 3 sebagai Komandan Detasmen Markas dan Markas ya Pak. Kemudian izin saya sendiri terima kasih sudah diperkenankan untuk hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita dapat berkumpul silaturahim di sini yang mana diwadahi oleh yaitu persaudaraan Setia Hati Pilang Bango. Seperti yang disampaikan Bapak Pembina tadi, yang namanya persaudaraan itu sedulur, bukan untuk mencari musuh. Kalau tujuannya saudara untuk mencari musuh berarti sudah bukan saudara. Ada yang pernah bilang, yang pernah tausiah, saudara-saudara disebutnya berapa kali saudara, yang mana saudara ada di saudara, akhirnya bulat sebagai saudara. Di sini saya diundang, terima kasih. Saya kaget tahu-tahu dikasih undangan owner The Jingga. The Jingga kebetulan di sini ada produk UMKM. Saya
asli orang Sukoharjo. Nggak malah. Di sini juga Sukoharjo, yang mana saya sangat suka tentang kemandirian anak muda. Kenapa? Di sini saya sudah berkomitmen untuk kembali ke masyarakat. Saya pengen jadi petani. Walaupun TNI, saya pengen jadi petani. Yang mana terkhusus kalau saya, yaitu pengen membudidayakan yang sekarang ini hampir punah di daerah Solo Raya, yaitu apa? Kelapa. Bapak-bapak ibu semuanya makan istilah kelapa ini sekarang hasilnya semua dari pesisir, mulai dari Purworejo, Kebumen, Cilacap, Tasik dan sebagainya. Saya pengen mengedukasi, saya tadi pernah ngobrol sama bapak siapa tadi, pengen yang mana desa ini salah satunya menjadi potensi pembudidaya kelapa. Mohon maaf, ngapunten ibu-ibu, sakniki klopo sing tinggi santen setunggal pinten, Bu? 11.000. Padahal kalau kita mampu tanam satu pohon 3 tahun sudah panen, per 2 minggu itu panen satu janjang itu kurang lebih 20-25 butir. Bisa dibayangkan kalau kelapa segar, kelapa muda sekarang di pinggir jalan, kelapa muda itu satu butir pinten, Bu? 10.000 gitu. Coba yang ngapunten, produk saya Pak dibawa ke sini. Ini saya bukan untuk promosi produk saya, tetapi di sini akan ngasih motivasi para anak-anak muda ini. Kalau bapak-bapak yang udah sepuh ini nantinya ya sepuh ibaratnya, ada gilirannya nanti sudah akan lengser. Anak-anak muda di sini terutama diwadahi dari persaudaraan Pilang Bango ini. Nah, di sini jenengan kalau yang ini kelapa, Pak. Kinten-kinten kelapa yang seperti ini, apa yang terbesit dalam benak engineer? Mohon izin kemudian, gimana kemudian? Apa yang terbesit kemudian? Prestis. Nah, kelapa muda gitu. Kalau yang ini kelapa segar, Pak. Khusus kelapa segar. Jadi klopo, pulau kupas seperti ini. Ini kebetulan kalau yang dekat sini ada di Keceh Resto ataupun bebek goreng Pak Ndut. Kebetulan saya yang suplai, Pak. Di sini apa? Maksud dan tujuan saya ingin memotivasi anak muda tanam kelapa. Bibit kelapa yang unggul. Sekarang genjah yang pendek, umur 3 tahun sudah panen, Pak. Yang ngapunten, bibit katakanlah 35 sampai 50 ribu, tetapi dipanen sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Jenengan tanam tomat nggih perlu, tanam kelapa, tanam lombok nggih perlu. Cuman ini salah satunya mungkin di pinggir desa ditanemin ini yang mana hasilnya untuk Karang Taruna. Kira-kira setuju mboten? Berpotensi mboten? Nah, ini yang yang kelapa segar. Yang jenengan sampaikan tadi, produk saya sudah ada. Nah, ini yang sudah saya olah. Dalamnya, airnya saya masak jadi puding jelly. Saya di sini bukan untuk promosi sekali lagi. Saya yang ingin memotivasi mas-mas semuanya, terutama di sini ada perangkat desa, gitu. Mohon difasilitasi anak-anak muda ini untuk bercocok tanam kelapa karena potensinya semua Jogja Jateng ini yang ngirim kelapa itu dari wilayah pesisir sana. Kenapa tidak di sini dikembangkan? Maaf kata hitung-hitungan, mohon maaf, jati jenengan tanam jati kira-kira panen berapa tahun? 25 tahun juga. Itu pun satu batang dihargai berapa, Pak? 5 juta gitu. Hitung-hitungan secara global. Kelapa satu tandan nggak usah 20 butir, 10 butir saja. Tak kasih harga 5.000 saja.
2 minggu sekali panen. Berarti pinten? 10 butir per 2 minggu sekali panen 50.000. Sebulan 100.000. Nggak usah sebulan 50.000 saja. Setahun pinten? 600.000. Nggak usah 600.000, 500.000. Tak hitung 1 hektar itu butuh kelapa 400 butir, Pak. Hitung-hitungan goblok-goblokan setahun 200 yuto. Petani saged boten. Ini saya bukan untuk promosi sekali lagi. Saya hanya ingin membuka wawasan. Mantap. Oke? Saya ingin membuka wawasan. Di sini nih produk saya ini di sini sudah menjadi jelly. Ini saya jual biasanya 20-25. Gitu. Lah iya, saya bilang saya jual 20-25. Harga segitu. Lah kalau yang ini saya jual kira-kira orang pinggir jalan jual saya kelompok biasa si hijau 10.000, saya tak jual 12.000 malah larang mau mboten. Ini sudah dingin, Pak. Tidak usah pakai es batu. Saya hanya butuh siapa yang mau berhasil silahkan merapat ke saya. Akan saya ajari potensi pengembangan seperti ini. Saya bukan untuk cari finansial semata. Persaudaraan itu cari sedulur, gitu, cari sedulur. Kebetulan saya kelahiran asli Tawangsari Sukoharjo, sekarang tinggal di Seliran, Utara Sritek. Kebetulan di sini ada Pak Bambang, Profesor Bambang, ada Pak Ignatius Widyo. Itu dari mulai saya merintis 2019 sampai sekarang 2 tahun, kebetulan 2 tahun sekarang. Saya merintis kelapa ini untuk memotivasi orang-orang. Gitu loh. Jenengan tanam sengon laut katakanlah. 1 batang cuma berapa sih, Pak? Paling 500.000 gitu. Itu sudah mahal. Udah laku kan. Itu berapa tahun? 5 tahun. Kalau 25 tahun berarti kan 5 kali panen. Cuman itu 1 lahan. Lah ini, Pak, 1 butir 50.000 berarti 600.000. Lah yang 20 tahun. Panen 3 tahun, tetapi kita upayakan di tahun ke-5 produktif. 20 tahun. 25 tahun sama tanam jadi ataupun tanam itu tadi hasilnya, Pak. 500 kali 20 tahun sudah berapa? Per tahun 500.000. Enggak usah muluk-muluk. Per butir satu pohon itu 500.000 saja. Saya nggak muluk-muluk. Karena 1 janjang itu isinya 20 sampai 25 kelapa, Pak. Saya hanya menyampaikan 10 butir. Itu pun sebulan sekali. Padahal panennya 2 minggu sekali kalau kelapa itu. Dan saya mengedukasi sekarang dari Thailand. Sekarang udah marak kelapa-kelapa seperti ini. Dijualnya berapa? 45.000, 35.000. Padahal cuman kelapa tok biasa, hanya di atasnya dikasih tusukan benesnya di sedot. Cuman itu tok, Pak. Lah ini jenengan jual 12.000, 15.000. Potensi luar biasa. Apakah saya menyampaikan yang terlalu menggebu-gebu ataupun terlalu mereka-reka? Di sini kebetulan UMKM di sini saya dipanggil karena UMKM-nya, bukan karena tentara. Tentara ini karena kebetulan apapun yang terjadi, pangkat itu bisa tempelan. Iya benar. Tetapi gimana caranya TNI itu adalah 8 wajib TNI. Yang salah satunya yaitu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Gitu, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Betul, mantap. Itu. Di sini memang motivasi saya gimana caranya Sukoharjo jadi mempunyai produk unggul kelapa. Terutama sekarang kalau Pandan Wangi 1 butir itu didol saka tengkulak tok saja itu 10.000 dari petani. Makanya 5.000 saja. Gitu loh, ya. Di sini sekali lagi produk saya bisa. Nah,
ini dan pengupasan seperti ini hanya pakai pisau ini Pak. Saya ngupasnya ini dengan seperti ini. Mohon maaf. Jadi yang seger tanpa es batu ya ini. Modalnya cuma freezer Pak. Iya. Jadi di sini saya sekali lagi penyakit ini juga. Nah, Udah tahu penyakit apa? Monggo, intinya saya di sini hanya untuk mengedukasi para pemuda-pemuda di sini. Seperti Komandan katakan, selagi saya bisa bermanfaat untuk masyarakat, saya diminta untuk walaupun minggu, diminta untuk pakai dinas, saya siap. Karena NKRI itu harga mati. Betul, mantap. Demi masyarakat saya siap. Mohon maaf, kemudian bukannya sok. Saya memang punya agenda. Saya sekarang lagi kuliah, kemudian. Sekarang lagi, walaupun saya masih dinas, saya sekarang kuliah memotivasi anak-anak muda itu walaupun sudah bekerja, ayo kuliah, nggak ada ruginya. Saya sekolah sekarang lagi kuliah di manajemen. Maksud dan tujuan saya apa? Bukan apa-apa, karena tentara saya tetap bangga. Tetapi ada saatnya nanti saya pengen kembali ke masyarakat cepat. Saya pengen mengedukasi, pengen jadi duta kelapa udah. Iya, pengen jadi duta kelapa. Kenapa? Potensinya kelapa ini mulai dari airnya, jenengan apa? Ininya bisa jadi apa? Keripik degan, degan goreng. Jangan belum pernah. Ini kan. Kemudian kalau tua menjadi minyak. Minyak itu termasuk yang kualitas terbagus VCO untuk obat. Jenengan yang ini sebagai media tanam, penggantinya polybag. Polybag pakai plastik. Nah ini sebagai pot bisa. Saya pengen namanya kelapa itu bukan berseribu manfaat, tapi berjuta manfaat. Mulai dari sepete sing limbah digiling jadi kokopit, campur media tanam bisa untuk pupuk. Seperti itu. Sekali lagi saya bukan dodolan obat. Saya kalau suruh ngomong mungkin seharian penuh ya Pak. Minta tolong nanti mas-masnya mumpung ini ada dari pihak kelurahan, minta kalau nanti minta dibantu untuk penanaman mulai dari apa perawatan, kalau minta saya sambil karena saya bawanya cuma sedikit Pak, ini bukan untuk apa, jenengan coba dulu karena jenengan sebagai pembinanya, jenengan coba. Ini Pak Yo kanan bukan Yo kiri ya. Ini bukan untuk, sekali lagi bukan untuk promosi. Jenengan sekarang jangan lihat pripun Pak, niki nopo? Ger. Nah, ini bentuknya seperti ini, puding jelly. Ini ramuan khusus Pak. Kebetulan saya belajar dari Thailand. Betul. Seperti itu. Terus rasanya rubah nama mboten Pak, saking toyo klopo. Ini. Ini ngapunten Bu, niki memang sengaja karena niki mengicut contoh tok Bu. Iya, niki rasanya dari dadaan. betul dari tapi rasa kelapa asli. Maksud dan tujuan saya biar jenengan-jenengan itu tanam kelapa. Satu rumah, 1-2 pohon cukup. Biar semua punya kelapa. Bisa dihasilkan dari warga setempat. Ngoten. Nggih. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Gratis orang Pak. Dalam? Loh, sekarang gini Pak. Ini harus kita rubah mindsetnya Pak. Saya mengedukasi. Apalah daya seorang sertu Pak. Seorang TNI, gajine nyen ngapunten. Karo wong tukang nulis ning nggon keuangan kae kira-kira gajine ndi? Kira-kira pola pikire. Kan sudah ada label Pak. Lah nggih maksude kula, tentara niku menang prejingane tok Pak. Saestu. Hanya cukup untuk kita bersyukur intinya. Bersyukur digaji sama negara itu saya bersyukur. Tetapi kalau saya pengen punya mobil, pengen punya rumah, Tangeng Lamun hanya cukup dari situ tok.
Gitu loh maksud saya. Saya harus berjibaku golek piye carane tidak mengganggu kantor, tetapi saya menghasilkan. Salah satunya produk mulai dari penggalian itu harusnya bagaimana, pemupukan bagaimana, sampai nanti apabila panen, saya siap untuk memfasilitasi produk itu mau dibawa kemana. Saya siap. Wah, mantap. Full. Saya siap. Siap loh, Mas. Sekali lagi, saya ingin untuk berguna untuk masyarakat. Doanya saya, kebetulan saya Islam, saya berdoa, ya Allah jadikanlah saya ahli syukur. Wong sak kirine kaya apa sing penting bersyukur. Penak uripe. Ahli syukur, ahli ibadah, kunci utama orang hidup ibadah. Percuma sugih kaya ngopo ra ibadah percuma. Yang berikutnya ahli sedekah. Sak kire-kirine kaya apa yen wis duwe niat seneng sedekah, mulya uripe. Mantap. Jadi jadikanlah kita semua itu ahli syukur, ahli ibadah, ahli sedekah pun cukup. Gak usah yang macam-macam. Surga. Gitu guys. Ya sekali lagi bisa saksikan ini tadi. Kalau packagingnya mungkin jenengan-jenengan tidak akan meragukan lagi. Yang mana intinya kembali tadi ada saya dengar dari kabupaten katanya dinas pertanian mau dulu pernah ditawari nggih Pak? Iya, betul. Pernah ditawari, tapi anak muda nggak mau. Gitu? Petaninya yang belum. Nah, petaninya yang belum mau. Mulai saat ini karena saya motivasi seperti ini, semoga anak muda di sini didorong oleh bapak-bapak ini mau tanam kelapa biar anak turun kita bisa menikmati kelapa. Siap. Ngoten nggih? Ya. Mungkin seperti itu. Banyak tutur kata saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, apabila mau belajar silahkan. Kebetulan saya, rumah produksi saya di Jogja, di Kalasan, memproduksi ini. Di beberapa tempat wisata, alhamdulillah saya sudah suplai barang ini. Mohon doanya, saya juga bisa beberapa hotel dan sebagainya, karena ini masuknya kami ke hotel juga Pak. Seperti itu. Oke. Sekali lagi semoga yang ada di sini selalu senantiasa dikasih kesehatan, keberkahan, kesuksesan. Amin. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan generasi muda adalah kesempatan. Tunggu dulu musiknya. Ini ya,
Ya tambah semangat ya Pak ya. Yang lainnya hanya lagu saja ya. Iya. Jangan sering-sering ganti-ganti baca. Gak boleh ya Pak. Boleh, terpaksa. Bos saya mencarikan pacar Pak.
Pak Elgaul. Hobi. Oh Pak, aku baca ini Pak nyuwun sewu. Kan belum kenalan tadi. I know nih. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sumbangan suara kami berkenan di hati Ibu. Anggaplah lagu itu semua hanya kiasan, gak usah dibawa ke hati. Lagu itu banyak seperti sinetron, dipaksakan untuk jadi indah. Jadi semoga karya seninya aja yang diambil ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau bekas pacar anggap aja. Ojo pokoknya. Terima kasih. Matur nuwun. Iya, terima kasih Bapak Bobi. Kalau suaranya itu kalau ingat saya nih ya, seperti setiap hati bila bangun membawa pemancar juga persaudaraan kami tegakkan kokoh bersatu teguh jaya menjunjung tinggi Pancasila UUD 45 berbakti tulus kepada Nusa.